Hingga saat kebangkrutan ini, pria menyadari bahwa putri angkat yang dia sayangi ternyata adalah seorang penjahat. Mengingat 20 tahun dia merawat dan mendidiknya dengan sepenuh hati. Bahkan lebih buruk daripada seorang bocah pengembara yang saat itu lebih tahu bersyukur. Pria itu merasa menyesal tak terhingga. Ternyata 20 tahun yang lalu, pria itu sedang membawa gadis itu berkeliling toko. Secara tidak sengaja menemui sebuah kejadian pencurian. Dan bocah pencuri itu langsung ditangkap. Gadis itu berteriak ingin membawa bocah itu ke kantor polisi. Namun pria itu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Karena dia melihat bocah itu hanya mencuri sebungkus mie. Maka pria itu dengan sabar bertanya kepada bocah itu. Anak kecil, beritahu paman, kenapa kamu mencuri? Ayah, ini seorang pencuri. Apa yang bisa kamu katakan padanya? Bicarakan dengan dia. Langsung lapor polisi. Tangkap saja dia, kan? Paman, maaf. Saya dari panti asuhan Chengxi. Kami tidak punya uang. Sudah banyak hari tidak makan. Saya masih bisa bertahan. Ini adalah adik-adik. Sudah tidak bisa lagi. Ini baru. Ternyata dia seorang pencuri. Tidak heran suka melakukan hal seperti ini. Barang-barang yang rendah. Kamu diam saja. Siapa yang mengajarkanmu berbicara seperti ini? Bagaimana bisa kamu membela seorang pencuri? Seperti ini tentang saya. Saya adalah putrimu. Anak kecil, di mana pamanmu? Dia adalah pemilik supermarket ini. Saya bisa memberimu paket mie ini. Tapi saya punya satu permintaan. Bisakah kamu mengantarku ke panti asuhan? Jika yang kamu katakan itu benar, maka paket mie ini bisa saya berikan padamu. Tapi jika kamu menipuku, saya benar-benar bisa. Saya tidak berbohong. Baiklah. Jadi, antarkan saya ke. Ayo tunjukkan jalan. Melihat anak laki-laki dan dua adik yang saling bergantung hidup di asrama yang reot ini, pria itu sangat tergerak. Dia segera memutuskan untuk mendanai semua biaya ketiga orang itu. Dan setiap tahun mengeluarkan 20 juta untuk mendirikan panti asuhan. Namun keputusan ini ditolak tegas oleh gadis itu. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya harus membantu orang-orang miskin. Dan pria itu juga tidak memberikan banyak penjelasan. Begitulah 20 tahun berlalu. Meskipun perusahaan pria itu semakin besar, namun dana di rekening entah kemana. Dia sebenarnya ingin meminta putri tercintanya untuk menyelidiki sedikit. Namun dia tidak menyangka bahwa dana itu sengaja dipindahkan oleh gadis itu. Yuzu, cepat datanglah. Dana yang tercatat di pembukuan perusahaan tiba-tiba menghilang. Cepat bantu saya untuk memeriksa. Jangan memanggil dengan begitu akrab. Apakah kita begitu akrab? Yuzu, apa maksudmu ini? Nona, bagaimana kamu berbicara dengan bos? Bagaimana saya berbicara itu urusan saya? Keluar dari sini. Yuzu, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja datang untuk melihat. Ayah angkatku tercinta. Bagaimana kabarmu? Situasi perusahaan saat ini sangat buruk, kan? Di buku, tidak sepeser pun. Masih ada banyak karyawan menunggu gaji, dan ada sekelompok pemegang saham menunggu bagi hasil.